channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh besar pembaharu Islam, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh dikenal sebagai ulama pemikir dan reformasi yang berperan penting dalam membangkitkan semangat berpikir rasional di kalangan umat Islam. Nah, dalam 12 menit ke depan atau 10 menit ke depan kita akan membahas mengenai biografi gagasan pembaharuannya dan bagaimana pemikiran tetap hidup hingga zaman modern ini. Yuk kita mulai penjelasannya. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir, di sebuah desa bernama Al-Mahalat Al-Nasr. Ayahnya yaitu seorang petani keturunan Turki, sedangkan ibunya yaitu berasal dari keluarga Arab yang masih memiliki garis keturunan dengan Umar bin Khattab. Dari kecil, Abduh dikenal sebagai seorang anak yang cerdas dan sudah menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Ia memiliki ingatan yang sangat kuat. Namun ketika belajar di Masjid Ahmadi Tanta, ia mulai merasa bosan dengan metode hafalan yang kaku tanpa pemahaman yang mendalam dan merasa kurang cocok. Ia hampir menyerah dan sempat pulang ke kampung halamannya. Tapi hidupnya berubah setelah bertemu dengan pamannya yang bernama Syekh Darwis Qadar. Syekh Darwis Qadar merupakan seorang sufi dari tarekat Syadziliyah. Pamannya inilah yang menyalakan kembali semangatnya untuk mencari ilmu. Lalu Abduh melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, dan di sana ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, merupakan seorang reformis Islam yang berpikiran luas dan sebagai motivator untuk Muhammad Abduh. Nah, dalam pertemuan ini jadi titik balik. Dari sinilah lahir gagasan bahwa Islam harus dibangkitkan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan akal sehat. Abduh bersama Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan sebuah jurnal yang berjudul Al-Urwah Al-Wuthqa di Paris, yang menyerukan mengenai persatuan Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam gagasan dan pembaharuan Muhammad Abduh. Nah, terdapat 3 bidang, yaitu bidang agama, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang politik. Nah, kita masuk ke dalam bidang agama. Menurut Muhammad Abduh, umat Islam terpuruk karena terlalu lama terbelenggu taklid, yakni hanya meniru pendapat lama tanpa berpikir sendiri. Muhammad Abduh mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun dengan pemahaman yang rasional dan terbuka. Akal menurut Abduh yaitu anugerah terbesar dari Allah, dan tidak mungkin akal bertentangan dengan wahyu, karena keduanya berasal dari Tuhan yang sama. Kalau ada ayat yang tampak sulit dipahami oleh akal, bukan berarti ayatnya salah, tapi manusia perlu menafsirkan dengan lebih ekstra dan lebih dalam. Lalu kita masuk ke bidang politik. Dalam politik, Muhammad Abduh tidak tertarik dan tidak terikat pada satu sistem seperti khalifah atau kerajaan. Yang penting baginya adalah keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Ia menekankan agar pemerintah memberi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat
dan menentukan masa depannya sendiri. Selain itu, Abduh mendukung adanya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Menurut Abduh, pendidikan adalah kunci kebangkitan umat. Pendidikan bukan sekedar mencerdaskan otak, tapi juga membentuk jiwa, moral, dan karakter. Ia membagi pendidikan menjadi 3 dasar, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Semuanya menekankan ilmu, akhlak, dan logika. Abduh ingin sekolah Islam melahirkan manusia yang cerdas, berakhlak, dan berpikir kritis. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu pemikiran rasional dan konteks modern atau kontekstualisasi Muhammad Abduh. Dalam teologi, Abduh menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia sebagai hubungan yang rasional dan penuh kasih. Manusia dapat mengenal Tuhan melalui 2 jalan utama, yaitu akal dan wahyu. Keduanya bukan merupakan musuh, tetapi saling melengkapi. Jika nampak ada pertentangan, maka ayat harus ditafsirkan lebih dalam agar maknanya sesuai dengan akal sehat. Dengan begitu, Islam tetap logis dan mudah diterima oleh manusia modern. Dalam bidang pendidikan masa sekarang, pemikiran Abduh tetap relevan. Ia mengajarkan mengenai keseimbangan antara sains dan spiritualisasi. Dalam bidang pendidikan masa kini, pemikiran Abduh tetap relevan. Ia mengajarkan keseimbangan antara sains dan spiritualitas. Pendidikan menurutnya yaitu harus melahirkan manusia yang berilmu, beretika, dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Dalam bidang hukum dan sosial, Abduh menolak meniru sistem barat secara buta. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus disesuaikan dengan realitas sosial masyarakatnya sendiri. Islam harus modern, tapi tidak kehilangan jati diri. Sebagai mufti Mesir, Abduh banyak menulis karya penting di antaranya yaitu Risalah Al-Waridat, Al-Islam wa Nasraniyah, dan karya terkenalnya yaitu Risalah Tauhid. Dalam buku ini menjelaskan mengenai keesaan Tuhan secara logis dan menghubungkan iman dengan pemikiran rasional. Karya-karyanya membuktikan bahwa Abduh adalah ulama yang berpikir modern namun tetap religius. Muhammad Abduh merupakan pelopor modernisme Islam. Ia berusaha membangkitkan semangat berpikir kritis dan ijtihad agar Islam tidak tertinggal oleh zaman. Pemikirannya ini menunjukkan bahwa Islam dan kemajuan tidak pernah bertentangan. Selama manusia menggunakan akalnya dengan benar, agama akan selalu sesuai dengan kehidupan modern. Terima kasih.